pandangan, dia takkan diam. Ayo berkaryalah di negeri nan kaya ini, terlalu padat oleh keluhan, saling caci, saling memaki, mengkerdilkan bangsa sendiri. Kebinekaan adalah takdir kita, anugerah mulia bangsa Indonesia. Pahami kembali Sumpah Pemuda, mari duduk satu meja, nikmati kopinya. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Ya, artinya ngapain kita ngomong tentang perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan keyakinan, Tuh. ya? Kalau tidak memahami Indonesia. Kalau kita memahami Indonesia, warna, menurut saya warna bunga dan sebagainya itu sangat berwarna, dan Tuhan menciptakan itu. Untuk saling mengisi. Itu tadi. Saling mempelajari. Nah, ngomong-ngomong, Kang Peri ini Nah. salah satu musisi yang masuk ke daftar 50 penulis 5 lirik penulis lirik. terbaik Iya, untuk di balada. di balada. Ceritanya gimana tuh, Kang? Itu tahun 94 Profesor Seni KM yang menulis dalam pengantar tentang musikalisasi puisi. Puisi. Jadi dia mengamati beberapa musisi yang hati-hati betul dengan lirik. Hati-hati betul dengan lirik, punya kerapihan dalam lirik, punya tujuan penulisan dalam lirik. Dan untuk saya ya seneng aja sih. Senengnya apa? Karena bukan masuk pada angka itu ya. Yang paling penting adalah untuk saya adalah seseorang yang begitu besar untuk saya. Dia memperhatikan saya yang bukan apa-apa. Gitu. Apakah udah pas Akang jadi 50 lirik lima terbaik ya? Lagu apa aja sih yang udah booming gitu? Pada waktu itu. Iya, pada waktu itu. Tahun 90 berapa? 92 saya menjadi barometer musik kampus di Bandung. Luar biasa. Gitu. Kalau sekarang orang mau nyanyi tentang kritik sosial apapun lah itu, nggak ada punya tantangan. Zaman sebelum reformasi kita nyanyi, itu hati-hati sekali bos. Nyanyi bekuk. Nggak segampang itu. Kita mau ngomong mengkritik nggak segampang itu. Sekarang nggak punya tantangan. Mama yang bisa menghina siapapun gitu kan, medsos. Karena ketidakmampuan menyerap tentang literasi. Orang asal ceplos. Menjadi penyanyi menurut saya tantangannya besar. Karena lagu itu diikutin oleh orang. Dan lirik menyerap ya. Iya. Menyerap di kehidupan seseorang. Iya, lirik Bahkan bisa mengubah. bisa mengubah. Ada orang yang bunuh diri karena lagu. Ada orang yang merampok karena lagu. Ada orang yang tawuran karena lagu. Dan ada orang juga yang memutuskan pacarnya karena lagu. Aduh. Nah, untuk Akang sendiri nih, di Jawa Barat terkhususnya, gimana sih gerakan literasi di Jawa Barat, Kang? Saya pikir setelah 2016 pemerintah mencanangkan baru giat ya. Giat. Baru giat. Baru niat lah. Ya, sudah mulai pada acara-acara seremonial yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau apapun, semua menjadi terfokus pada itu. Walaupun kita belum sampai pada esensi apa sih, kita masih dalam rombongan yang hura-hura ya. Betul. Yang masih tentang literasi. Dulu saya membuat lagu tentang literasi 2001.
sebelum orang ramai tentang literasi atau apapun. Saya tidak mengatakan bahwa saya yang pertama, tapi dasar itu tadi, karena saya merasakan bahwa dulu saya berpikir kalau jadi musisi nggak pinter susah. Betul. Nggak akan mungkin. Yang kita mau jual apanya nih? Sosok saya misalkan, sosok pribadi saya nggak begitu terkenal. Sosok pemikiran saya, ya paling itu yang saya jual gitu. Nah, pada waktu itu sangat sepi. 2001 saya bikin lagu itu, 2003 saya mulai keliling Indonesia. 2005 kita bikin gerakan Makassar Gemar Membaca dengan teman-teman di Makassar. Di Makassar. Iya, karena Makassar yang pertama menyerap lagu saya. Jadi Jawa Barat nggak ada, Kang? Jawa Barat nggak ada. Sampai pada akhir periode ketika saya bikin gerakan membaca untuk Indonesia dan kita bikin namanya Yayasan Baca Indonesia, saya belum masuk di Jawa Barat. Padahal orang Jawa Barat. Padahal orang Jawa Barat. Nah, baru 2016 mereka minta bantuan saya karena mereka tahu bahwa saya bergerak di bidang literasi. Misalkan untuk kegiatan pembukaan literasi Jawa Barat atau apa segala macam. Saya senang aja bantu pemerintah ya. Tapi nggak tahu pemerintahnya bantu saya nggak nih. Pemerintahnya bantu saya nggak nih. Tapi ya saya yakin lah pasti pemimpin-pemimpin yang bijak pasti merespon itu. Nah, tapi untuk saya kan bukan itu ya, bukan itu. Saya hanya butuh sebetulnya satu. Kenapa sih kita harus bersinergi? Kita butuh campaign yang luas. Betul. Bukan hanya sekedar seremoni gitu kan. Saya keliling Indonesia 2003, saya mendapatkan semua karakter tentang itu. Karakter pemuda di Indonesia sama. Kita lihat kota-kota sama, sampahnya sama. Hanya berapa kota saja yang bersih ya. Nah, dan ketika cara pemikirannya sama, maka juga akan menghasilkan pemimpin yang sama dan rakyat yang sama. Dan kita nggak bisa keluar dari box hitam itu, gitu kan? Berarti kita sedang berada di dalam ruangan box hitam itu. Iya, makanya saya tertarik lagu yang Rumah Cermin yang dibikin oleh SNIKM itu kan. Negara dan kita itu adalah cermin ya. Cerminnya kita. Kalau kita misalkan ngelihat pengemis di Indonesia itu cermin kita. Kalau ada orang koruptor di Indonesia itu cermin kita. Ada orang yang berprestasi juga cermin kita. Gitu. Tapi masalahnya adalah presentasinya, Bos. Iya. Presentasinya yang banyak yang mana? Yang lebih tinggi yang mana? Itulah kita, gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalkan bicara Indonesia, ya bicara kita. Balik lagi, apa sih yang kita perbuat tentang Indonesia? Indonesia itu bukan tentang pemerintah aja kan ya? Bukan, karena kita. Nah, ini yang menarik menurut saya, bagaimana kesinambungan bekerja sama pemerintah dengan rakyatnya. Pemerintah yang tanda kutip dia tidak abai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Di Indonesia masyarakat kreatif banyak gitu. Banget. Nyampe ke daerah-daerah pun banyak kan? Banyak sekali. Nah, makanya saya tertarik dengan teman-teman Kopel. Teman-teman Dapur Harapan Nusantara, teman-teman lain yang membuat di sini di Purwakarta khususnya. Kita mulai gerakan ini, kita mulai dari apa? Dari diri sendiri. Kita membuat sebuah komunitas yang menampung apa? Menampung hasrat, menampung hobi, kesukaan. Dari kesukaan dulu. Saya beruntung bahwa pekerjaan saya berasal dari kesukaan saya. Gitu kan. Udah nyanyi, senang, dapat fee, bisa jalan-jalan, bisa berkarya, ketemu orang banyak gitu kan. Dan saya tidak pernah mengeluarkan untuk penerbangan, hotel sebagainya gitu. Karena udah disediakan ya. Saya yakin karena kalau misalkan karya yang baik itu akan ketemu rumahnya. Misalkan begini, saya membuat lagu tentang literasi. Minimal saya akan ketemu guru. Guru yang akang dulu. Ya, guru saya atau misalkan di dunia pendidikan. Iya. Misalkan lagu itu akan menarik guru. Lalu berikutnya kesananya saya akan ketemu dinas pendidikan. Benar. Lalu kesananya lagi saya akan ketemu menteri pendidikan. Dan terakhir saya akan ketemu presiden. Betul. Dan terwujud. Dan itu semuanya terwujud gitu kan dari literasi itu. Gitu. Jadi kita harus
bikin lagu itu punya tujuannya gitu loh. Nah, cerita menarik nih Kang, Akang kan pernah nyanyi di depan presiden. Gimana tuh awal ceritanya? Ya, itu tentang Pancasila ya. Waktu itu ditandatangani bahwa Pancasila istilahnya resmi menjadi apa sih? Jangan lupa itu. Dan disitulah mulai pembukaannya. Bukan pembukaannya, peresmiannya. Jadi dihadiri oleh presiden, menteri-menteri terkait, lalu pejabat negara dan pejabat pemerintah. Seminggu sebelumnya saya diminta sama teman saya yang dari perwakilan untuk mengemas acara itu. Fer, bisa nggak bikin lagu tentang Pancasila? Lalu saya bilang oke, saya buat. Karena kalau urusan kebangsaan, urusan peran Bung Karno, karena saya sudah mendengarnya dari almarhum ayah saya. Betul. Ya, gitu. Lalu saya membaca buku-bukunya dan untuk saya tidak ada, dalam tanda kutip, tidak begitu sulit ya. Karena saya cukup dari kecil dipupuk. Iya. Dan saya cukup piawai untuk menulis lirik. Kalau saya bodoh terus bikin lirik, masa udah 20 tahun lebih saya bikin lirik masih bodoh juga. Nah, dari situ saya menonton pidato-pidatonya Bung Karno, buku-buku wawancaranya Bung Karno dengan Cindy Adem atau siapapun. Lalu saya saya membaca buku di bawah bendera revolusi. Semuanya saya kemas, saya rangkum menjadi lirik lagu dalam lagu itu. Jadi judulnya itu Semua Untuk Semua. Karena itu pemikiran Bung Karno pada saat dia pidato tentang Bung Karno, tentang Pancasila. Jadi Pancasila itu untuk semua, dan Indonesia itu semua untuk semua. Dan lagu itu dari riset. Dari riset, nggak bisa bos nggak bikin lagu riset. Kalau misalkan kalau lagu cinta nggak usah pakai riset. Karena kita mengikutin perasaan aja. Kalau cinta nggak sampai, saya bogoh sama seseorang misalkan, tapi nggak sampai, kan kita bilang cintaku tak sampai padamu. Itu selesai. Kau hadir dalam mimpiku. Selesai. Kita bikin lagu, misalkan lagu tentang cinta bisa 5 lagu dalam satu hari gitu kan. Tapi ketika kita ngomong tentang Pancasila, kita ngomong tentang sejarah, riset. Semua untuk semua, misalkan saya bilang fajar pagi datang, samudra nyanyikan kehidupan. Anugerah ilahi, Pancasila lahir di bumi pertiwi. Aku bangga jadi putra Indonesia, negeri yang kupuja, surga sepanjang masa. Oh, cintaku untukmu. Dari cinta dulu ya. Itu bait pertama. Bait kedua, laut luas terbentang dari ujung Sabang sampai Merauke. Suku budaya berbeda, cermin Bhinneka Tunggal Ika. Aku bangga jadi bangsa Indonesia. Tadi putra dulu kan. Jadi bangsa Indonesia, artinya saya melebur. Bangsa Indonesia, negeri yang kupuja, surga katulistiwa. Oh, baktiku untukmu. Jadi yang pertama adalah baitnya cinta. Pengabdian dulu, baru lahir bakti. Gitu. Baktiku untukmu. Lalu saya bilang, kepakan sayapmu dengan tanganmu, berpeganglah jadi satu untuk kejayaan negerimu. Tanah airku, tempat lahirku, tanah yang mulia, semua untuk semua. Indonesia. Kalau dibedah ini dalam banget. Ya, jadi urutan lagu itu harus benar. Jadi kalau misalkan Anda mau ke Jakarta, Anda akan pasti lewatin Purwakarta dulu kalau dari Bandung. Iya, enggak tiba-tiba lu langsung ke Kerawang. Nggak bisa. Jadi pembuatan lirik lagu itu misalkan dari awal dulu, misalkan pertama bangga dulu jadi putra Indonesia. Yang bait di kedua cinta. Putra jadi bangsa. Ketika cinta jadi bakti.
Sekarang sama dengan misalkan orang menikah nih, ini khusus yang menikah ya, yang jomblo. Jomblo kalian, diam. Jombloan dan jomblowati. Ketika Anda mencintai seseorang, pada akhirnya setelah menikah itu adalah pengabdian, bos. Benar. Lu harus ganti popok anak, lagi anak tidur. Ranjang yang kita bayangkan hanya kita berdua dengan istri kita, misalkan, itu akan diganti oleh bau popok anak. Dan itu pengabdian. Nah, urutan itulah yang harus misalkan difahami tentang lirik lagu itu. Jadi ibaratnya yang saya bilang tadi, kalau misalkan dari Bandung saya mau ke Jakarta, harus ke Purwakarta dulu. Lewat dulu Padalarang, Purwakarta, atau bisa lewat sini dulu. Pasti itu rutenya, kalau misalkan lewat jalan tol pasti kita akan lewatin itu. Jadi tidak tiba-tiba dari Bandung, Bekasi, langsung ke Jakarta, nggak bisa. Itulah yang disebut menurut saya adalah proses. Lagu itu kita harus menerangkan dari A sampai Z, urutannya harus benar, gitu. Nah, kejelian itu juga butuh literasi dan butuh pemahaman yang benar. Orang nggak akan ngomong misalkan orang yang nggak mengerti tentang simbol, orang yang nggak mengerti tentang simbol, dia akan lewat saja ketika saya menyanyikan gini. Fajar pagi datang, samudra nyanyikan kehidupan. Saya tanya, apa yang disematkan pada Bung Karno? Nama itu, Putra Sang Fajar. Betul. Kalau orang tidak ngeh tentang itu lagu, saya menceritakan siapa? Menceritakan sosok Bung Karno. Benar. Kenapa saya nggak bilang matahari datang, samudra nyanyikan kehidupan? Tidak, saya bilang fajar pagi datang. Saya bicara tentang sosok yang melahirkan Pancasila secara bersama-sama, yang dikomandani oleh beliau, Bung Karno. Memang bukan Bung Karno sendiri. Gitu. Oh, lewat. Kalau Anda butuh ayam, Anda bisa ke sini. Okay. Gitu. Itulah studio alam. Jadi, dia bilang oke, Oke, coy. Siap. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kita jangankan bicara simbol, bicara fungsi aja kita gagap. Benar. Berapa banyak yang Anda temui ada tong sampah, tapi sampahnya ada di mana-mana. Benar. Jangankan bicara simbol, bicara fungsi aja kita belum selesai. Dan ada kan tong sampah organik dan non organik. Dan itu pun belum selesai. Malah protes lah, penempatannya di mana? Tidak. Memang hidup kita bergantung pada pemerintah. Kan tidak. Bagaimana sinergi pemerintah dilakukan rakyat dan pemerintahnya? Kalau misalkan kita tidak mencintai Indonesia, tidak bangga menjadi Indonesia, lalu siapa yang akan bangga? Karena saya tidak rindu tepuk tangan, saya jalan saja gitu. Ada orang yang tepuk tangan, nggak ada orang tepuk tangan, ada yang memuji, ada yang memaki. Saya jalan saja. Saya harus berterima kasih pada langit dan bumi yang saya pijak. Alasannya, Kang? Pemahaman kecintaan kebangsaan orang-orang Timur itu selalu bilang tentang itu. Dia akan mencintai ibu pertiwinya. Misalkan teorinya Tokugawa Jepang atau apapun, itu selalu bagaimana mengembalikan yang diberikan Tuhan pada kita. Nafas yang luar biasa. Setiap detik. Mata yang otomat. Bisa melihat warna. Ada rambut tumbuh. Ada suara yang berbeda-beda. Muka yang berbeda-beda. Bahasa yang berbeda-beda. Tapi pengertian juga satu frekuensi. Nah, itulah menurut saya wujud dari Tuhan. Jadi memang dia tumbuh sendiri. Tidak ada yang menumbuhkan. Kita nggak tahunya kalau udah diteliti sama orang asing ini ternyata obat gitu kan. Wah, repot juga. Kita selalu tertinggal dari apapun yang kita ini kan. Jadi intinya sih menurut saya sih, kok sepertinya idealis? Enggak juga. Saya menjalankan apa yang saya suka. Saya hanya merasa bahwa jangan ditinggal sendirian negeri ini dengan lagu-lagunya. Karena
apapun yang dinilai oleh orang lain kepada negeri kita ya kita. Iya, makanya itu tadi kalau kita lihat pengemis itu adalah wajahmu, wajah Indonesia. Jadi kalau Profesor Saini KM bicara tentang rumah cermin, saya selalu memusikalisasi puisi yang panjang usianya. Puisi-puisi yang dulu. Iya. Misalkan puisi yang rumah cermin itu Saini KM sudah memotret gini. Sebuah rumah cermin dan kita terperangkap di dalamnya. Dia bilang sosok dan wajah pecah bertabur dalam bingkai dan warna beribu kaca, janganlah bertanya karena kata-kata pun berubah arti layu bagai bunga. Layu dan pucat bibirmu pada suatu kali. Hanya satu-satunya bentuk yang dapat kue hayati dalam kemayaan semesta antara mimpi dan kenyataan, dua kerajaan yang sama-sama menolak kehadiran kita. Dia bilang begini, cetak biru kemanusiaan telah lama ditelan bubuk bersama buku dongeng kanak-kanak. Beginilah kita sekarang, wajah yang berubah bentuk dengan bayang-bayangnya dalam rumah cermin tempat kita terperangkap di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya. Oh, kita terperangkap oleh cermin sendiri. Dan itu dibuat sekitar tahun, kalau nggak salah tahun 50-an. 50-an coy. Jadi membuat sebuah karya yang punya visi, saya selalu berpikir bagaimana saya harus membuat karya yang lebih panjang dari usia saya. Betul sih. Kalau misalkan ngeliat, yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Lagu yang mudah dinyanyikan, tapi filosofinya luar biasa. Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca, bangsa yang maju bangsa pembaca. Betul. Anda jangan mau disebut dilabeli pemimpin besar kalau Anda tidak pernah membaca. Tidak membaca. Membaca itu bukan hanya dia menghabiskan berapa buku, implementasi dari apa yang dia baca, apa yang dia lihat. Tersurat dan tersirat. Betul. Jadi misalkan guru yang hebat, yang pertama adalah guru yang hebat yang kita butuhkan. Lalu murid yang pandai selalu membaca, murid yang mau belajar, yang tidak kurang ajar pada gurunya, dan gurunya juga tidak mengajari kurang ajar pada muridnya. Dari situ pemimpin besar itu hasil dari apa? Dari berguru yang bagus dan menjadi pembelajar yang baik. Dia akan menjadi pemimpin yang besar. Dari tiga ini, guru, manusia pembelajar, murid pembelajar, dan pemimpin yang hebat, dilahirkan dari tiga kategori ini, yang tiga-tiganya ini akan bisa mengangkat bangsanya. Dengan membaca. Itu tadi. Karena saya mengatakan bahwa itu pustaka. Tidak perpustakaan. Karena kalau perpustakaan hanya buku. Hanya buku, tapi mewakili buku, mewakili lingkungan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang ingin kita sampaikan. Gitu. Jadi membuat lagu ya harus ada filosofinya. Nggak bisa misalkan, ada lagu yang misalkan dia mengatakan bahwa misalkan saya bercinta satu malam, itu wah indah loh, asik loh gitu kan. Padahal dia selalu melakukan, kasar lah kalau kita misalkan ngomong. Tapi bangsa Indonesia nggak protes tentang lagu itu, malah menikmati. Mereka menikmati dan tidak protes tentang itu. Artinya apa? Simbol-simbolnya tidak terbaca. Karena itu tadi, jangankan membaca simbol, membaca fungsi saja tidak bisa, tidak paham. Serius pisan ini ngobrol. Aduh, sangat dalam. Gitu. Kang. Tentang literasi nih Kang. Oke. Menurut Akang literasi itu apa? Akang pribadi gitu. Untuk saya? Iya. Bagi Akang. Untuk saya literasi tahesenya ngomongnya. Literasi untuk saya bukan hanya membaca tentang teks. Tapi bagaimana mengimplementasikan teks yang kita baca. Karena buku itu adalah hasil pemikiran dari penulisnya. Dan penulisnya punya beragam pengalaman tentang itu, dan dia bagikan dalam buku itu, dan pengalaman yang dia tulis disatukan itu, lalu kita bisa belajar dari apa yang dia lakukan. Buku membuat praktis orang,
Maka awal 2001 itu saya judulnya Ayo ke Pustaka. Saya bilang begini, membaca membuka hati. Untuk saya, kalau ditanya literasi, jawabannya adalah lagu saya. Membaca membuka hati, membaca segarkan jiwa yang membuka belantara ketidaktahuan kita. Buku bagai setetes air yang jatuh di padang pasir menolong dahaga kita tembusi cakrawala. Gudang ilmu adalah buku yang membuka jendela dunia. Kuncinya harus membaca. Ayo ke pustaka. Nah, kalau ditanya tentang literasi pada saya, itu jawaban saya. Gitu. Nah, sekarang ini literasi itu harus sampai pada implementasi tentang apa yang kita baca. Misalkan kita membaca literatur atau apapun tentang pertanian. Ya kita mengaplikasikannya. Diharapkan petani itu atau misalkan anak muda yang tertarik dengan itu melakukan hal itu. Gitu. Nah, yang sekarang itu tujuan dari literasi itu adalah literasi harus bisa juga meningkatkan sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Ya. Lingkungan. Ya, lingkungan dirinya. Dia harus menimbulkan potensi untuk orang bergerak, untuk melakukan sesuatu dan juga menghasilkan. Bukan hanya keilmuannya yang kita dapat, tapi secara finansial kita dapat. Dan kekuatan literasi sekarang itu mengarah ke sana. Gitu. Bukan misalkan orang baru melek buta huruf, sudah ketinggalan jauh. Tahun 2000 bos sekarang. Gitu. Sudah serba modern. Semua sudah teraplikasikan di dalam gadget. Bahkan kan ada literasi multimedia, ada literasi digital sekarang itu. Ya, sebetulnya itu pembelajaran aja ya. Materi aja mah, metode aja sebetulnya. Jadi yang kadang-kadang yang menurut saya juga pada akhirnya ketika booming literasi, semua literasi. Semua booming batu ali gitu kan. Lalu sekarang sepeda gitu kan. Nah, maksud saya sih kritik saya untuk literasi adalah bagaimana itu konsisten dilakukan oleh orang yang memang mau melakukan. Oleh orang yang mau berusaha untuk melakukan gitu. Perubahan-perubahan yang dimulai dari desa misalkan. Kenapa sih desa? Desa itu kan tonggak dari sebuah negara. Ya. Desa penunggak kecamatannya, kecamatan penunggak kabupatennya, kabupaten penunggak provinsinya, kotanya, kota provinsinya, provinsi baru negaranya. Nah, desa ini adalah pondasi-pondasi kecil yang membuat kita menjadi Indonesia. Betul. Tidak ada kota kalau tidak ada desa. Tidak ada. Sama dengan kita tidak bisa makan tanpa petani. Sumber kehidupan. Nah, jadi satu sama lain tidak tergantung. Makanya kalau misalkan jika ada koruptor atau apapun, itu pengkhianat yang paling luar biasa menurut saya. Apapun itu di luar itu. Artinya apa yang kita bangun, Anda bangun nih, bangun kopel, ngumpulin orang banyak, berbagi semangat, berbagi etos kerja. Lalu kita yang mengerjakan dengan susah payah, lalu di atas orang banyak mengkhianati itu gitu. Atau menjegal atau apapun. Ya dalam kehidupan memang biasa. Tapi kalau budayanya seperti itu, banyak orang yang bertumbangan sebelum dia hidup. Betul. Betul. Lalu misalkan fair kunaon kawan ayasa kunaon misalkan bersinergi jauh. Dengan kopel jauh misalkan gini. Lu kan ini. Saya bilang pada akhirnya harus berbagi. Kalau menurut saya saling silang energi kan. Ya itu tadi. Karena semuanya kan silaturahim. Kita lakukan silaturahim. Apa yang bisa kita lakukan? Kita kan nggak muluk-muluk ya. Betul. Kita nggak muluk-muluk. Cuman sebuah bekal komunitas yang bisa dilakukan bersama-sama untuk mencapai goal bersama-sama, itu yang harus kita lakukan. Kolaborasi. Ya, itu yang harus dilakukan. Kehidupan ini kan seperti pelangi ya. Punya banyak warna, punya banyak cobaan, punya banyak tantangan. Tapi tantangan-tantangan itulah yang mendewasakan seseorang itu. Proses. Betul. Jadi kalau misalkan jalan itu pertama tidak ada kalau tidak ada yang membuka jalannya.
Dan orang-orang tinggal menikmatinya, Kang. Betul. Dan itu kebermanfaatan kita. Itu tadi kebermanfaatan hidup. Kita, lupa saya. Kita ada karena kita kerja. Kita kerja karena kita ada. Lakukan yang terbaik selagi engkau bisa. Lakukan yang terbaik selagi engkau ada. Banyak memberi, pasti banyak menerima. Banyak yang kau curi, pasti ada yang tercuri. Jadi kita dan kerja, filosofinya adalah bahwa eksistensi manusia. Anda akan dikenal sebagai pendiri Kopa karena Anda mendirikan Kopa, membuat sebuah komunitas. Tapi ketika Anda tidak melakukan apa-apa, maka kena sama Hadi. Kena siapa? Pengangguran. Atau kena sama Sia? Kena. Oh, dia tukang mabok. Oke. Jadi pekerjaan itu membuat kita punya identitas. Seperti halnya kita punya nomor-nomor. Celana kita punya nomor. Identitas. Ukuran. Ya. Identitas kita. Kita punya ukuran 34. Kita tidak bisa memakai ukuran 29. Ya kan gitu. Semua nomor. Semua selalu punya nomor. Sepatu kita punya nomor. Dan itu adalah identitas kita. Dan kita semua identitas kita ditandai juga oleh nomor HP. Maka harus bekerja dan berkarya agar identitas kita terakui. Iya. Betul. Kebermanfaatan. Waduh. Kejauhan nih kita ngomong. Aduh. Terakhir Kang, Ya. Pesan Akang untuk generasi muda Indonesia, terus pegiat literasi dan juga musisi yang lainnya. Oke, kalau untuk anak muda dari sekarang temukan potensi Anda, kelebihan Anda, kekurangan Anda, dan apa yang ingin dicapai pada tahun-tahun mendatang, dan itu harus direncanakan. Apapun itu, kotak-kotak kehidupan, tahun-tahun kehidupan itu harus kita isi dengan baik, dengan rencana yang baik, agar kebermanfaatan hidup ini ya bisa terjewantahkan. Pesannya panjang pisan. Ya, kenalan Kang. Mantap. Yo, sekali lagi ayo membaca Kang. Oke. Penonton kita 4.000 nih. 4.000. Yo, ayo ke pustaka. Yo, ayo mari membaca. Yo, ayo ke pustaka. Yo, ayo mari membaca. Guru yang hebat senang membaca. Murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca. Bangsa yang maju, bangsa pembaca. Yo ayo ke pustaka. Yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka. Yo ayo mari membaca. Terima kasih Kang Ferry. Sama-sama Kang Hadi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.